fudulul mukhalithah, yang artinya berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam ketika kita tatkala kita bergaul, efeknya terhadap segala keburukan. Ya, ini adalah penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Ini penyakit yang berbahaya yang mengakibatkan banyak keburukan. Jadi berlebihan dalam bergaul itu bisa menghilangkan nikmat, tetapi juga bisa juga menebarkan permusuhan. Berlebihan dalam bergaul juga bisa menanamkan kedengkian yang dahsyat, yang seandainya ditimpakan kepada gunung-gunung yang kokoh sekalipun, maka gunung-gunung itu bisa meletus lah ya. Dalam bahasa kitabnya seperti itu. Maka dibilang ini racun hati, yang tadinya udah bersih gara-gara fudul mukhalithah, berlebihan dalam bergaul, maka tercemarlah hati. Bergaul secara berlebihan juga bisa membawa kerugian dunia dan akhirat. Karena dalam bergaul itu paling tidak kita harus tahu, harus jeli. Tidak semua circle pertemanan kita itu positif. Tidak selalu. Kita harus lihat-lihat circle pertemanan kita nih orang-orangnya kayak gimana. Yang bahkan belum tentu circle pertemanan itu adalah keluarga terdekat kita, belum tentu. Karena Rasulullah SAW pribadi pun memiliki seorang paman yang merawatnya dari kecil, yang sangat baik akhlaknya, sangat hatinya sangat lemah lembut, sehingga terpantullah kelemah lembutan kepada Rasulullah gitu kan. Tapi ternyata tidak masuk surga, luar biasa gitu. Masya Allah, dikatakan seperti itu. Artinya apa? Circle terdekat kita belum tentu bisa membawa kita ke dalam surganya. Maksudnya gimana? Paman tadi, itu kan circle keluarga terdekat yang tinggalnya bersama Rasul waktu kecilnya gitu, maksudnya dirawat oleh dia. Tapi setelah dewasanya diajak, ternyata menolak. Nah, belum tentu. Nah, apalagi kita, yang kita ini orang biasa, teman-teman kita juga orang biasa. Harus jelilah mata dan hati kita dalam melihatnya. Jangan sampai kita terjebak. Nah, dalam pergaulan ada 4 klasifikasi manusia. Ini bahasa kitab nih, bukan bahasa buku psikologi yang dituliskan dari ribuan tahun yang lalu. Apabila mata kita, hati kita tidak mampu melihat yang 4 ini, perbedaannya, klasifikasinya, maka terjelembablah kita ke dalam jurang keburukan. Karena salah dikit kepleset saja, ada keburukan sedikit saja, di situ setan langsung masuk ke hati kita, ya kan? Hati itu harus bersih, harus terang, harus bercahaya, seperti surat An-Nur 35 itu. Sehingga kalau hatinya bersih, terang dan bercahaya, setan tuh mau masuk nggak bisa. Kenapa? Setan kok mana mau dia di tempat yang bersih. Ketidakmampuan kita, mata kita, hati kita untuk membedakan 4 klasifikasi manusia ini, nah ini yang akan membawa kita mendatangkan bencana kepada kehidupan kita. Yang pertama, kelompok atau tipe manusia yang dalam bergaul mereka seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Maka jika seseorang telah menyelesaikan sebuah keperluannya, sebuah kebutuhannya, sebuah hajatnya, dia ditinggal. Kalau diperlukan lagi ya dia didatangi. Demikian seterusnya. Merekalah apa? Ini contoh-contohnya. Merekalah para ahli ilmu, mereka para ahli ma'rifatullah, mereka orang-orang yang menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan, orang-orang yang memahami perintah-perintah Allah, orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang tahu seluk-beluk tipu daya setan itu di sebelah mananya. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang dalam bergaul itu seperti makanan yang bergizi. Artinya tidak bisa kita tinggalkan. Orang-orang yang begini nggak bisa kita tinggalkan. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah. Mereka yang berada di jalan Allah. Mereka yang mengerti tentang kitab Allah, mengamalkannya. Mereka yang mengikuti tentang tuntunan Rasul. Maka dari itu juga kita harus bergaul dengan orang-orang yang tipe 1 ini dan memastikan mereka adalah orang-orang yang benar mengikuti Rasulnya. Berapa banyak di antara kita atau kita mungkin kenal orang-orang bergurunya gitu ya, bergurunya ternyata kok tidak sesuai dengan contoh-contoh Rasul. Lantas mereka tinggalkan ngaji di tempat lain. Artinya mereka orang-orang yang tegas, mereka orang-orang yang berani mengambil sikap. Nah, demikianlah kita. Jadi di kitab tersebut adalah dikatakan bergaul dengan orang-orang yang tipe 1 ini adalah keuntungan yang nyata. Klasifikasi yang nomor 2. Mereka ini adalah kelompok orang-orang yang bergaul dengan mereka yang seperti mengkonsumsi obat. Berarti dibutuhkannya kalau apa? Ya kalau sakit doang. Kalau Anda sehat, kita tidak memerlukan pergaulan dengan orang-orang tipe 2 ini. Siapa mereka? Nah, itu tadi yang Anda bilang tadi. Orang-orang yang profesional, contohnya dalam urusan muamalah. Orang-orang yang profesional dalam perihal bisnis gitu. Jadi mereka hanya bergaul kalau ada cuannya.
Mudah-mudahan kita ini orang-orang nomor 1 sehingga orang lain betah sama kita karena kita orang nomor 1 juga. Bukan tipe 2. Kita bergaul dengan mereka kalau kita ingin urusan ma'isyah lancar. Ma'isyah tuh urusan cari duit. Dan juga jika kebutuhan kita akan ilmu mereka telah terpenuhi. Yang tipe 3, kelompok yang bergaul dengan mereka berarti sama dengan mengkonsumsi penyakit. Nah, kalau kumpul sama yang ini, kelompok 3 nih, setiap nongkrong kumpul yang dihidangkan makan makanan tidak sehat gitu. Yang berarti mengkonsumsi penyakit, tapi doyan. Sehingga kita dengan sengaja mengkonsumsi penyakit. Ada penyakit ganas yang memakan waktu lama untuk bisa disembuhkan. Jadi orang-orang tipe 3 ini, kalau kita bergaul sama mereka, dunianya kita nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Bergaul dengan mereka, efeknya hati kita bisa mati, bukan sakit lagi. Kenapa? Karena kan kalau penyakit kronis lama-lama mematikan. Jadi bergaul dengan tipe yang ketiga ini, itu biasanya pembicaraannya tidak ada yang menghasilkan faedah, tidak ada dampak kebaikannya. Tapi kalau kita ngingetin, salah kita. Tapi kalau Anda diem, salah juga. Jadi gimana dong? Udah mendingan ditinggalin. Dia tidak tahu siapa jati diri yang sebenarnya, sehingga dia tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Kalau dia berbicara, kata-katanya ibarat sembilu, pisau kecil tipis mengiris-ngiris, mengiris hati orang-orang yang mendengarnya. Tapi anehnya orang-orang kelompok tipe 3 ini adalah dia bangga dengan ucapannya. Dia melakukan kepada siapapun, orang-orang yang bergaul sama dia, dia ngomongnya tetap begitu. Pokoknya dia bangga. Dia menyangka bahwa dia sedang menebar minyak wangi. Tapi kalau jika dia yang diam, kita yang lagi ngomong, dia seperti sebongkah batu. Orang tipe 3 ini adalah orang seperti sebongkah batu. Kita yang tidak bisa mengubah keadaannya. Kalau bergaul dengan mereka, ibarat memakan penyakit, tapi doyan, yang akibatnya merusak. Yang kalau rusak hati itu lama-lama jadi penyakit kronis. Kalau orang yang hatinya kotor kena penyakit kronis, setan nongkrong dalam hati Anda, setannya betah, jarang berinteraksi dengan kebaikan. Paling gampang apa? Kebaikan yang paling utama adalah zikrullah, mengingat Allah. Dan zikrullah yang paling utama adalah tilawatil Quran. Quran itu suci, bersih. Jadi dia hanya mau berinteraksi dengan yang sesama suci dan sesama bersih. Kalau sampai kitanya kotor, maka jangan heran kalau Qurannya aja malas dibaca sama kita. Akibatnya apa? Bukan kita sebetulnya yang malas baca Quran, Qurannya yang malas dibaca sama Anda. Yang terakhir, nomor 4, kelompok yang bergaul dengan mereka adalah kebinasaan total. Jadi bukan penyakit, tapi minum racun. Kalau tidak sengaja aja, rugi besar. Kalau orang beriman, nggak sengaja panik dia, ketemu dengan model begini panik nih orang. Nah, kelompok model begini tuh banyak nggak? Banyak banget. Kelompok yang membinasakan satu sama lain. Aneh, jelas-jelas negara mayoritas muslim, Islamofobia di negara muslim. Aneh. Kenapa aneh? Itu pergaulan nomor 4 itu. Di luar negeri sudah selesai, di kita malah bermulai. Masalahnya yang Islamofobianya adalah muslim. Di KTP-nya dia muslim, dia takut sama agamanya sendiri. Aneh. Itulah efek dampak dari tipe 4. Rasulullah SAW aja menyeru kepada kita untuk menyelisihi orang-orang seperti itu, ahli bid'ah, ahli kesesatan, atau orang-orang muslim tapi menghalangi sunnah-sunnah Rasulullah. Islamofobia mereka. Orang-orang yang berakal, ya kita semua insya Allah gitu ya, tidak pantas bergaul dan berteman dengan mereka. Nah, maka ada pertanyaan, apa sih yang disebut dengan bid'ah itu sebetulnya gitu? Jadi ada 2 nih, ada dalam agama, ada untuk agama, atau dalam beribadah dan untuk beribadah. Itu 2 hal yang berbeda. Dalam dan untuk 2 hal yang berbeda. Ya, yang disebut bid'ah itu bukan yang untuk ya, tapi yang dalam. Jadi disandarkan seolah bagian dari agama, diada-adakan menjadi bagian dari syariat, atau bahkan yang lebih parahnya dusta atas nama Rasulullah. Para ahli bid'ah itu yang seperti itu. Itulah dia orang-orang yang termasuk tipe golongan ke-4-nya.